Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Susanti, mahasiswi dari Universitas Halim Sanusi Bandung. Saya dari Prodi PGSD dengan NIM 122002034. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai landasan filosofis pendidikan nasional yang merupakan tugas mata kuliah landasan pendidikan di semester 1 pada pertemuan 10 dengan dosen pengampu Ibu Rizky Alita Istiqomah MPD. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, implikasinya maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional Indonesia. Sejalan dengan ini, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu landasan filosofis pendidikan berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, kita perlu mengkaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan lebih lanjut. Konsep filsafat umum ada metafisika, yaitu segala sesuatu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Hakikat bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya yang menjadi keinginan luhur yaitu 1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 2. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada manusia, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu badani rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran dan penyadaran diri, mempunyai berbagai kebutuhan, dibekali naluri dan nafsu, serta memiliki tujuan hidup. Manusia bersifat monodualisme dan monopluralisme, yaitu manusia yang mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan spiritual dan keduniawian, individual, sosial, fisik, dan kejiwaan. 2. Pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui pemikiran, pengalaman, dan penghayatan. Kebenaran pengetahuan ada kebenaran yang bersifat mutlak, yakni seputar pengetahuan keagamaan atau private knowledge yang diimani. Ada pula yang bersifat relatif, yaitu seputar pengetahuan ilmiah sebagai hasil upaya manusia melalui riset dan sebagainya. 3. Nilai. Nah, nilai ini perbuatan manusia yang diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum, dan hati nurani. Selanjutnya, implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kebangsaan dan kemasyarakatan. Yang kedua, kurikulum atau isi pendidikan. Nah, kurikulum ini berisi pendidikan umum, kurikulum pendidikan akademik, kurikulum pendidikan kejuruan, kurikulum pendidikan luar biasa, kurikulum pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan kurikulum pendidikan profesional. Yang ketiga, metode.
Nah, metode ini mengutamakan cara belajar siswa aktif dan penghayatan. Berbagai metode dapat dipilih dan dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam hal ini bisa digunakan seperti metode kerjasama atau kerja kelompok, pembelajaran berbasis masalah, metode kompetisi, pertanyaan terbuka, model pembelajaran eksperimen atau percobaan. 4. Peranan pendidik dan peserta didik. Peranan pendidik dan peserta didik pada dasarnya berpegang pada prinsip ing ngarso sung tulodo, artinya pemimpin harus mampu memberi suri tauladan. Lalu ing madya kurso, artinya seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan dan menggugah semangat. Dan tuturi handayani, yang memiliki arti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi para audiens sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah menonton hingga akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.